Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Lagi-lagi dengan saya di Dilfa Channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga sore hari ini sehat-sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe Dilfa Channel. Dan lagi-lagi saya mau terus butuh masukan, komentar dari teman-teman untuk supaya channel Dilfa Channel ini makin hari makin mantap teman-teman. Hari ini teman-teman, di belakang saya seperti biasa Kijang Grand Extra tahun 93 setelah lebih kurang 4 tahun. Jadi dari 2017, 2018, 19, 20, 2021 teman-teman. Setelah 4 tahun di tangan kita pakai, kita lihat ada beberapa aja perubahan, udah kita apa aja setelah kita ambil dari pemilik sebelumnya. Yuk, saya akan review secara umum, secara menyeluruh, sedetil mungkin. Yang nggak detail nanti teman-teman bisa isi kolom komentar. Yuk kita lihat apa-apa aja setelah 4 tahun Kijang ini saya gunakan. Ya teman-teman, setelah 4 tahun kita gunakan Kijang ini ada beberapa perubahan tapi tidak terlalu signifikan. Maka dari itu saya butuh beberapa komentar dari teman-teman. Nah, pada tahun 2017 saya meminang Kijang ini seharga 35 juta dengan kondisinya kropos. Apa aja yang kropos? Ini teman-teman, panel bawah ini kropos semuanya. Kemudian yang di atas ini atapnya kropos, ini kropos. Kemudian atap bagian belakang itu kropos. Kemudian beberapa alas di dalam seperti yang di belakang sini. Ini kita rombak semuanya. Kita rombak, kita cat ulang. Sebenarnya tidak harus cat ulang beberapa, karena kroposnya nggak begitu parah teman-teman ya. Nah, panel sebelah sini ini juga kropos. Yang di bawah memang penyakit Kijang. Memang di sini panel bawah pintu ini sama talang airnya seperti itu teman-teman. Itu pada tahun 2017. Setelah kita cat ulang, full body kita cat ulang, kecuali yang kita pertahankan adalah list ini. Nah, list asli ini itu kita pertahankan. Memang dari sejak tahun 2003 rekondisi hanya yang pertama rekondisi adalah di tangan saya pada tahun 2017. Sebelumnya saya ambil itu masih catnya cat bawaan pabrik, semua masih bawaan pabrik, pelak bawaan pabrik. Ini pelak alloy ini empat-empatnya 5-5-nya pelak seperti ini. Jadi terkadang ada mobil pelak untuk ban serapnya itu pelak kaleng, tapi ini enggak, semuanya pelak alloy seperti ini dari NK, persis seperti ini 5-5-nya. Oke. Ya. Kemudian kemarin lampu ini kita ganti, ini pecah semua, itu pecah semua. Ini pada tahun 2017 kita ambil, kita ganti. Yang enggak kita ganti ini lampu sen kiri kanan, dan lampu senja ini masih ori bawaan pabrik sejak 93. Ini enggak kita ganti. Yang ada yang kita ganti adalah headlampnya aja, sepasang. Itu lebih kurang hari itu kalau nggak salah 900.000 atau 1.200.000 asli kaca nih. Nah, oke, grillnya pada saat kita ambil ini patah-patah, ini bekas kita lem. Kenapa kita masih pakai grill ini? Karena memang ini bawaan pabrik, ini tebal teman-teman. Ada dijual seharga 500 atau 300.000. Itu yang aftermarketnya. Saya memang lebih puas yang bawaan pabrik seperti ini. Nah, walaupun kondisinya apa adanya seperti ini,
nih. Tapi saya lebih puas pakai yang bawaan pabrik, original dari bawaan pabrik. Saran orang bengkel sih seperti itu juga, makanya saya akan tetap mempertahankan grill yang horizontal seperti itu. Bisa aja sih kita upgrade yang ke 9596, tapi itu bawaan. Ini chrome-nya ini tebal dan utuh, dia utuh, tidak mudah lecet. Nah, plastik ini tebal. Dari chrome logonya aja nampak ini original. Ini tetap saya pertahankan. Ini udah kita cat semua. Kemudian ujung bumper ini baru kita ganti. Kemudian over fender masih punya pabrik. Ini nggak sempat, belum saya ganti. Ini sejak saya ambil memang seperti ini. Ada sih dijual nih, sangat murah sebenarnya, tapi belum sempat saya ganti. Kemudian dari segi ban, kita bahas ke alat geraknya dulu. Nah, untuk ban, ini ban baru saya ganti. Baru sekali saya ganti ban. Kalau ban belakang itu ban bawaan 2017 sejak saya ambil, itu ban di belakang. Nah, ini ban 2017 teman-teman, masih bisa kita gunakan lah, masih layak pakai, bunganya masih bagus. Ini kebetulan kemarin kena tembok dan udah kita isi ban dalam. Nah, seperti itu teman-teman. Ban udah kita ganti, tromol kita cat semua, kemudian kampas rem belum kita ganti. Perubahan lain adalah per daun belakang itu kita tambah 1 per, karena mengingat ya mobil ini kita beli memang untuk kebutuhan mobilisasi keluarga. Nah, seperti itu teman-teman, karena memang kita beli mobil pertama kita adalah orientasinya lebih ke orientasi manfaat dari mobil tersebut. Nah, makanya saya pilih Kijang dengan budget yang ada, mobil sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu teman-teman. Yuk kita lihat kondisi hari ini teman-teman, setelah 4 tahun kita pakai. Dari belakang dulu. Dari belakang lampu sen bawah itu udah saya ganti. Ini LED. Di video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kan ada saya tes. Ini saya beli di market ya, di Matahari Mall. Ini 2 fungsi, ini untuk lampu senja dan yang tengah ini untuk lampu sen. Nah, yang di belakang ini masih ada lampu sen aslinya, jadi kita tempel di atasnya aja, sehingga iramanya itu kalau yang punya LED kan cepat ya, tapi karena ada belakangnya punya yang ori, jadi iramanya pelan. Oke, itu bagian bagian depan. Nah, kemudian wiper udah kita ganti dua-duanya. Kemudian spion masih ori, belum kita ganti. Kemudian kita lihat ini udah keropos seperti ini. Ini udah keropos. Kemudian ini udah keropos. Tuh atapnya, yang atas sambungan. Nah, seperti ini teman-teman. Pasti minta jajan lagi. Ya, ini udah mulai berkerut-kerut juga. Ini udah coba saya dempul sendiri. Nah, kita lihat bagian belakang nih teman-teman, ini udah saya kupas dan ini kita cat pilok. Sementara kita amplas lagi dan sambilan menunggu anggaran teman-teman. Makanya kasih saran dong buat Dilfa Channel. Nah seperti ini, karena ini musim hujan juga. Ini kondisi terakhir dari ini. Kemudian nah, sebelah sini udah berkarat seperti ini. Talang airnya memang sangat sensitif untuk Kijang seperti ini. Nih di belakang lapisan karet ini udah makan juga. Ini gampang, bisa kita buat sendiri. Kita pilok aja, nanti kita amplas, kita pilok dan kita pasang kembali. Nah, itu teman-teman, setelah 4 tahun kita pakai, setelah kita perbaiki kemarin, saran saya sih kalau mau perbaiki
all out, dia harus total, jangan mikir harga murah, bengkel murah dan sebagainya. Kita berapa, 10 juta ya 10 juta, yang penting hasilnya memuaskan. Ini catnya udah mulai pudar juga karena cat yang dipakai mungkin karena murah, dia nggak sama. Kita lihat cat yang di dalam ini cat asli, cat bahan pabrik. Tuh kilapnya masih kita bandingkan dengan yang di luar, dia agak lebih pudar seperti itu. Nah, untuk bagian dalam, bagian interior yang belum ada kita ganti. Ini tripleknya, triplek dalam masih bawaan sendiri, belum kita ganti. Kebetulan yang di sana triplek dot trim itu udah saya ganti sendiri. Kemudian yang kita ganti lagi adalah ini cover steer, ini saya beli online. Head unitnya masih bagus, yang kemarin sempat ada insiden, yang sebenarnya screennya aja putus, fusinya putus dan udah aman. Nah, waktu kita ambil ininya juga retak-retak ya, udah kita bawa perbaiki, rekondisi. Dan ini jarang banget nggak ada barang barunya. Kalau ada barang baru atau copotan, boleh komen di bawah, saya mau beli. Oke, jok supir dan jok penumpang bagian depan ini kita ganti kulitnya. Dan sekarang lihat udah mulai minta jajan lagi, dan ini akan segera kita ganti dalam waktu dekat. Itu yang kemarin kita bersihin pakai Zerone Japan. AC nya dingin tapi belum kita apa-apain. Nah, untuk jok belakang masih seperti semula. Kebetulan ini kita udah tambah headrest 2. Ini copotan, headrestnya copotan. Nah, ini masih ada jok aslinya dari Bludru. Ini dikasih lapisan aja. Ini juga masih punya dari pemilik pertama. Kemudian lapisan kaki ini yang kita beli baru. Oke, untuk bagian belakang tidak ada perubahan, masih yang punya lama. Ini joknya sebenarnya ini masih ada yang asli juga di bawah. Tuh ada bahan Bludrunya, nanti kita akan ganti, tapi kapan sampai itulah teman-teman. Nah, ini kondisinya sebenarnya karet-karet ini udah bisa ganti. Ini karetnya udah mati, karet pintu udah mati. Nah, apalagi di bagian supir tuh. Nah, bagian ini juga rentan, bagian kejang ini sangat rentan teman-teman. Nah, karena air yang masuk dia ngendap di sini. Ini makanya kita harus sering congkel-congkel lubang yang di bawah pintu ini supaya airnya tidak ngendap. Nah, ini teman-teman kondisi terakhir dari kijang. Kemudian central lock ini perlu servis, jadi tidak berfungsi secara utuh lagi. Kemudian kita ganti juga lampu, itu satu set kiri dan kanan. Tuh lampu bagian belakang kita ganti, ini masih punya lama. Kita lihat kendalanya. Ini udah 2 kali ganti talang air nih, udah 2 kali ganti. Kebetulan yang saya ganti adalah produk yang kurang bagus, jadi nggak tahan lama. Copot ini tinggal 1 aja. Yang lain udah copot semua tuh. Kemudian karet ini udah mati. Nah, karet ini mati akibatnya kalau hujan deras ini masuk air nih, karena ini nggak rapat lagi dengan yang ini, dengan bagian pintu ini, sehingga air yang masuk dia akan netes. Apalagi di bagian ini agak renggang karena ini udah nggak rata, dia agak renggang. Air yang masuk dia akan netes, makanya ini harus segera diganti. Nah, yang kita ganti kemarin triplek di bagian ini, itu saya ganti sendiri. Ini udah bersih, tinggal dikit lagi. Nah, demikian teman-teman review kembali setelah 4 tahun mobil ini saya gunakan. Udah kemana-mana, bisa dilihat rekam jejaknya di video-video saya sebelumnya. Udah menemani keluarga saya kemana aja, baik lebaran, mudik dan sebagainya. Oke, lupa saya, ini keropos, bukan keropos, penyok akibat saya lupa mengunci, lupa tutup rapat kap depan ini, sehingga waktu saya jalan itu terbang. Jadi terbang, ini
penyok semua, penyok. Dan ini belum saya perbaiki, jadi dia berlipat ke atas sambil jalan, jadi gelap dunia seperti itu teman-teman. Jadi seperti ini, kita lihat waktu kita buka. Oke, kita lihat waktu kita buka akibat kemarin kelalaian tuh langsung loncat. Ya, ini dah penyok-penyok, ini udah nggak rapat lagi, tuh nggak rapat lagi. Nanti kita perbaiki sekalian. Saya lagi ngumpulin uang untuk ini, memang saya perbaiki betul-betul mobil ini untuk kita pakai sebenarnya. Kemudian yang kita ganti lagi dinamo wiper, bukan dinamo wiper itu ya, dinamo untuk pompa air wiper itu kita ganti. Kemudian yang ini juga ada beberapa kali kita ganti ya, ini kita anggap bahan habis pakai lah, seperti itu. Aki teman-teman, aki ini sejak 2017, ini bulan 8 2017 kita ambil, kalau nggak salah kalau kita ambil mobil itu bulan 5 lah, bulan 5 2017. Siap kita pakai itu bulan 8 kita beli aki ini hybrid, sampai sekarang masih bagus. Kemudian kita ganti lagi adalah ini bagian kepala apa namanya, magnet, spool magnet yang di ini kita ganti kemarin 300.000 second. Yang lain tidak ada kita ganti. Busi baru sekali kita ganti, empat-empatnya kita ganti. Kemudian ini ya rutin 3 kali ganti oli kita ganti. Ini saringan oli dan saringan ini yang kedua saya ganti. Itu aja teman-teman perubahan setelah 4 tahun bersama Kijang Grand Extra. Mohon komentar, like video ini, kemudian share kepada seluruh teman-teman Kijang Mania Indonesia, terutama di Aceh. Terima kasih. Jangan lupa berikan komentar, like video ini, kemudian share dan subscribe Delva Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.